Latar belakang kebencian Hitler terhadap Yahudi, yang tidak lain merupakan kaumnya sendiri, merupakan akumulasi kekecewaan dan sakit hati yang dialami oleh Hitler selama hidupnya yang melibatkan Yahudi. Menurut Mein Kampf, sebuah buku biografi mengenai perjalanan hidup Hitler. Tahun 1914, Jerman terlibat dalam Perang Dunia I dan Hitler pun masuk militer. Jerman kalah dan menyerah pada November 1918. Hitler sendiri harus berakhir terkapar di rumah sakit. Dia terluka, kemudian dipulangkan, dan mendapatkan medali untuk keberaniannya. Sewaktu Jerman kalah perang, dia tidak bisa menerima kenyataan, karena bagi Hitler, Jerman adalah yang terkuat. Kekalahan ini sulit diterima banyak orang, tak terkecuali Hitler sendiri. Hitler mendengar kabar, Jerman menyerah dan berada dalam kondisi terpuruk. Dia menyalahkan para pengkhianat sipil, terutama orang Yahudi sebagai penyebab Jerman kalah perang. Kalangan nasional dan konservatif sayap kanan menduga ada pengkhianatan yang menjadikan Jerman kalah. Dalam hal ini, mereka menganggap kaum Yahudi, sosial demokrat, dan komunis sebagai kelompok yang harus bertanggung jawab. Hitler menyebut bahwa teman-teman tentaranya sewaktu Perang Dunia I yang berdarah Yahudi mempunyai sifat pengecut dan tidak nasionalis. Hitler juga berpendapat bahwa kekalahan Jerman di Perang Dunia ke-1 adalah karena kesalahan Yahudi. Kaum Yahudi yang mempunyai banyak unit usaha yang bersinggungan langsung dengan industri militer Jerman, diyakini Hitler tidak serius untuk mendukung Jerman memenangkan perang. Ia sangat yakin bahwa mereka tidak sepenuhnya berperang demi negara Jerman. Para pengusaha Yahudi itu lebih memihak kepada siapa yang akan memberikan keuntungan lebih bagi mereka. Menurut beberapa analis sejarah, yang menjadi puncak kebencian Hitler terhadap kaum Yahudi, yaitu ketika Hitler mengetahui bahwa kaum Yahudi yang berada di Jerman telah menjual negara Jerman kepada musuh-musuh Jerman pada Perang Dunia I, dengan imbalan mendapatkan Palestina yang dikuasai Turki Utsmani. Faktanya, kekhalifahan Turki Utsmani pada Perang Dunia I berada satu blok dengan Jerman. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berpikir, kekalahan Jerman akan lebih menguntungkan daripada kekalahan Inggris bersama sekutunya. Menurut mereka, tanah Palestina bisa diambil dengan kekalahan Jerman yang beraliansi dengan Turki, karena waktu itu Palestina di bawah kekuasaan Turki. Akhirnya, Yahudi bersedia menjalin kerjasama dengan Inggris bersama sekutunya, dengan imbalan Palestina diberikan kepada mereka jika Inggris dan sekutunya memenangkan perang. Betapa liciknya pemikiran kaum Yahudi. Jerman yang selama ini menjadi tanah pelarian dan tempat berlindung orang-orang Yahudi setelah mereka dikejar-kejar oleh Tsar dari Rusia, sekarang hendak mereka hancurkan. Yahudi menawarkan bantuan kepada Inggris dan Perancis untuk membawa Amerika Serikat, yang di dalamnya banyak pelobi Yahudi yang berperan dalam menentukan kebijakan negara agar ikut berpartisipasi ke kancah perang. Tak hanya kekalahan Jerman pada Perang Dunia I, Hitler menyalahkan Yahudi atas segala hal yang salah di dunia. Ia beranggapan bahwa Jerman menjadi lemah dan mengalami kemunduran karena Yahudi. Hitler juga merasa superioritas bangsa Jerman dapat diperoleh dengan memurnikan darah bangsa Arya tanpa ada percampuran dengan bangsa Yahudi yang dianggapnya lebih rendah. Uniknya, disadari atau tidak, Hitler merupakan keturunan Yahudi. Menurut Hitler, orang-orang Yahudi adalah sosok ambisius yang sebenarnya mengincar dominasi dunia. Hal ini didasarkan pada status mereka, yang waktu itu memiliki pengaruh penting di bidang perbankan dan keuangan. Di samping itu, bangsa Yahudi juga selalu merasa bahwa mereka adalah bangsa terpilih untuk memimpin ras yang bukan Yahudi. Sehingga menurut Hitler, Yahudi juga merupakan saingan bangsa Arya untuk memimpin umat manusia. Kesimpulannya, mengapa Hitler tidak membunuh semua orang Yahudi? Dia sengaja tidak membunuh semua orang Yahudi, agar semua orang tahu bagaimana sifat dan karakter orang Yahudi. Contohnya di Palestina, Yahudi membantai orang-orang tidak bersalah, mengambil hak milik orang lain. Jadi, orang zaman sekarang agar bisa merasakan dan mengetahui sifat asli Yahudi, sehingga dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh orang Jerman zaman dahulu. Dan pada akhirnya, terjadilah pembantaian besar-besaran kaum Yahudi oleh Jerman di bawah perintah Adolf Hitler. Pembantaian yang menewaskan kurang lebih 6 juta orang Yahudi, yang mereka menyebutnya sebagai Holocaust.
Demikian video pembahasan kali ini. Apabila ada saran atau pendapat ataupun permintaan topik apa yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton video ini.